Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk melanjutkan pelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya di bab statistik, yaitu kuartil, modus, dan rata-rata gabungan. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah tentang kuartil. Kalian bisa lihat rumus kuartil yang ada di sini adalah KI, nih rumusnya kalian lihat, KI sama dengan TB plus I per 4N minus FK per F dalam kurung C. Dengan catatan KI adalah kuartil ke I. Nih, kuartil ke I, misal contoh Q1 berarti kuartil 1. Itu kuartil 1 itu adalah kuartil bawah. Nah, kalau Q2 itu biasa disebut median. Terus kuartil 3 biasa disebut kuartil atas. Nah, TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Kalau nanti kalian menemukan soalnya itu dalam bentuk tabel frekuensi, maka TB-nya itu adalah interval yang bawah dikurang 0,5. Nanti di soal saya kasih tahu. Tapi kalau nanti bentuknya histogram, TB itu adalah yang di pinggir aja, yang di pinggir sebelah kiri. N itu adalah banyaknya data. Nah, frekuensi FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas frekuensi sebelumnya. Kalau F kecil ini, nih, itu adalah frekuensi yang dimiliki oleh kelas kuartil yang ditanya. C itu adalah panjang kelas kuartil. Nah, biar kalian lebih paham, kita ke contoh soal aja. Tentukan kuartil atas. Lihat pertanyaannya, tentukan kuartil atas. Berarti yang dicari adalah Q3. Jadi gini, kalau di kuartil, step awal yang harus kalian lakukan adalah mencari posisinya si kuartil itu adanya di mana. Kan dia Q3 ya. Q3 itu artinya nih, jadi langkah awal itu kita ngerjainnya di sini nih. Cari I per 4 M. Dengan catatan I-nya itu adalah, kalau Q3 berarti I-nya itu 3. Berarti 3 per 4. Ini I ya. Ini I nih. Ini I. Bukan 1 ya, I. 3 per 4 M. Nah, N itu adalah banyaknya data. Kamu lihat frekuensinya totalnya berapa kalau dijumlahkan. Nah, ini kalau saya jumlahkan hasilnya 40. Nah, berarti Q3 itu 3 per 4 N. 3 per 4 kali 40. Sama dengan, ini coret ya. 40 bagi 4, 10. 3 kali 10 itu 30. Artinya, si Q3 ini posisinya ada di data ke-30. Lihat di sini, kalau kalian lihat, ini ke sini berapa? 10. Terus, dari 10 ke 8, 18. 18 ke 10, 28. Belum ya, belum 30. Kita goalsnya ke frekuensi ke-30 itu letaknya di mana? Oh, kalau 28 ditambah 8 lagi, ini 36. Oh, berarti data ke-30 itu letaknya ada di sini nih. Jadi kita fokus sama yang saya lingkarkan. Tuh. Nah. Berarti ini saya hapus dulu ya. Nah, kalian lihat. Kan rumusnya itu apa? Kalian tahu kalau rumusnya itu adalah KI, nih ya. KI sama dengan TB plus 1/4 N minus FK per F kali C. Berarti kalau ditanyanya Q3 sama dengan TB plus 3 per 4 N minus FK per F dikali C. TB-nya tuh apa nih? Nih TB ini apa?
TB ini adalah, kalian lihat yang tadi saya lingkarin ini ya. Nih. Selang 70-74 itu frekuensinya 8. TB itu fokus di bagian kiri ini. Ini kan 70 ya. Nah, TB kalau di frekuensi itu adalah yang sebelah kiri 70 dikurang 0,5 gitu. Jadi TB itu adalah 70 kurang 0,5, hasilnya 69,5. Nah, ini artinya TB-nya adalah 69,5 ditambah 3/4N nih, tadi kita dapat 3/4N itu 30 nih ya. 3/4N itu 30 minus FK. Nah, FK itu adalah frekuensi nih. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum yang saya lingkarin ini nih. Sebelum yang saya lingkarin. FK itu adalah si dia nih. Ini yang saya tandain warna biru ya, warna hijau ya. FK itu adalah ini nih. Jadi total frekuensi sebelumnya. Nah, ini kalau dijumlahin 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 itu FK-nya adalah 28. Nah, berarti ini dikurang 28 per F. F itu adalah, nih saya kasih tahu ke kalian, F itu adalah frekuensi ini. Frekuensinya yang saya lingkarin, frekuensinya yang di posisinya Q3, berarti 8 per C. Untuk menghitung C ini gampang banget. C itu adalah, lihat bagian sini nih, kiri. Ada 50 sama 55 kan? C itu adalah 55 dikurang 50. Bebas sih sebenarnya, kalau kalian maunya 60 dikurang 55 boleh. Sama aja hasilnya pasti. 55 kurang 50 itu adalah 5. Berarti ini dikali sama 5. Nah, sudah ya. Terus, ini saya hapus dulu biar enak. Lihat. Nah, udah kan? Udah tinggal kita hitung kalau udah kayak gini. Tinggal kita hitung. Berarti Q3 sama dengan 69,5 ditambah dalam kurung 30 kurang 28 ya. 30 kurang 28 itu 2 per 8 dikali 5 sama dengan 69,5 plus, ini sederhanakan aja nih, 4 ya, ini 1 kali 5 nih, 1 kali 5 per 4 sama dengan 69,5 plus 5 per 4 itu berapa? 1,25. 1,25 berarti hasilnya adalah 69,5 tambah 1. Nih yang nggak pasti bisa lah ya. Berarti hasilnya itu 6970,75. Selesai. Itu adalah kuartil atas dari tabel frekuensi yang ada di atas. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi nanti kayak gitu berlaku. Kalau seandainya yang ditanya tuh kuartil 2, oh berarti nanti tinggal cari aja Q2, 2/4N, dan seterusnya. Nah, data kalau misalkan bentuk soalnya, ganti nih. Bentuk soalnya adalah bentuk histogram. Kalau bentuk histogram, kalian lihat di sini. Perhatikan histogram data hasil pengukuran berat badan sekelompok domba berikut. Nah, ini datanya nilai 35,5 sampai 40,5 ada 3 orang. 40,5 sampai 45,5 ada 5 orang. 45,5 sampai 50,5 ada 13 orang. 50,5 sampai 55,5 ada 10 orang. 55,5 sampai 60,5 ada 6 orang, dan 60,5 sampai 65,5 ada 3 orang juga. Yang ditanya adalah kuartil bawah.
Kuartil bawah itu ingat, kuartil bawah adalah Q1. Berarti langkah awal yang harus kalian lakukan adalah mencari apa? 1/4 kan I/4 ya. I-nya itu 1 berarti 1/4 N. Kalau tadi kan Q3 itu kan 3/4 N. Nah, ini 1/4 N. Jadi kita harus taruh dia posisinya di mana sih Q1 itu. 1/4 N. Nah, N-nya nih, N-nya bisa kita cari dengan menjumlahkan. Ini kan 3 ya. 3, ini 5, ini 13, ini 10, ini datanya ya, frekuensinya saya tulis di situ biar enak, 6, 3. Ini kalau dijumlahin 8, berapa ini? 3, 6, 19, 24, 30, 40. N-nya 40 juga. Berarti 1/4 N adalah 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Oh, berarti Q1 itu posisinya ada di frekuensi 10. Kalian lihat di sini. Ini 3. Ini 5. 3 tambah 5 ke sini aja 8. Ya. 3 tambah 5 8. Nah, ini 13. 8 tambah 13 itu 21. Oh, berarti kan tadi kan 8 belum ya, ini belum ya. Kita goalsnya kan 10, berarti ini belum. Nah, ke 21 ke data selanjutnya tuh 8 tambah 13 21. Oh, berarti datanya si Q1-nya ada di sini. Nah, datanya Q1-nya ada di sini. Kalian lihat. Artinya datanya itu, ini saya hapus saja ya biar nggak bingung. Nah, data si Q1 itu letaknya di sini nih. Ini data Q1. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan TB plus 1/4 N minus frekuensi kumulatif per frekuensi si Q1 kali C. Nah, TB, nah saya tadi bilang kan ke kalian, kalau dibentuk histogram itu TB ini nih, kan ini kan datanya selangnya antara 45,5 sampai 50,5. Nah, TB yang dipakai itu nggak perlu dikurangi 0,5 kalau di histogram. Jadi langsung pakai ini. Yang di sebelah kirinya Q1, berarti TB-nya itu langsung 45,5 ditambah 1/4 N. Nih, 1/4 N tadi kita sudah dapat. 1/4 N itu 10 dikurang FK. FK-nya mana? FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelum Q1. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum Q1 ini kan tadi 3 ya, kita udah tahu. Ini 5. Nah, ini kan Q1-nya. Frekuensi sebelumnya berarti dia nih. Nah, 3 tambah 5, 8. Artinya frekuensi kumulatifnya itu adalah 8 per F. F itu adalah frekuensi Q1. Q1 itu ada berapa? 13. Ya, lihat frekuensi Q1. 13 per 13. Per 13. Nah, untuk mencari C itu gampang. C itu tadi yang saya bilang, hitung aja selisihnya. Nih, dari sini ke sini. Atau boleh ini nih, biar ngoret-oretan. C-nya, C itu sama dengan 65,5 dikurang 60,5. Berapa? 5 kan C-nya. Berarti dikali sama 5. Hasilnya sama dengan 45,5 ditambah 10 kurang 8. Oh, 2. 2 per 13 kali 5. Nah, itu kalian bisa hitung di sini. Sama dengan 45,5 ditambah
2 kali 5, 10. Nih, 10 per 13. Nah, ini kalau dibulatkan, misalnya ini saya hapus ya, biar. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini sama dengan 45,5 ditambah 10 dibagi 13 itu adalah 0,76. Atau di 0,769 kita apa namanya? Kita bulatkan menjadi 0,77 aja ya. 0,77. Berarti artinya hasilnya berapa? 45,5 ditambah 0,77. 45 berarti ini belakangnya 7, ini 2,6. 46,27. Selesai. Ini adalah kuartil bawah data tersebut. Oke, selanjutnya kita ke materi berikutnya. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang modus. Kalau di data kelompok, rumus modus itu nggak segampang di data tunggal ya. Modus itu rumusnya adalah TB, ya, TB plus D1 per D1 plus D2 dikali dengan C. Dengan catatan TB itu sama kayak tadi rumus kuartil, tapi bawah kelas modus. C itu adalah panjang kelas. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kelas kalau D2 itu selisih frekuensi modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kalau cuma rumus doang nanti bingung. Mari kita lanjutkan ke contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel frekuensi nilai 40 sampai 44 frekuensinya 3, 45 sampai 49 frekuensinya 4, 50 sampai 54 frekuensinya 11, 55 sampai 59 frekuensinya 15, 60 sampai 64 frekuensinya 7. Pertanyaannya modus dari tabel tersebut adalah, ini tuh gampang banget. Langkah pertama menentukan modus adalah kalian harus menentukan siapa dari frekuensi ini yang paling banyak. Jadi intinya modus itu adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Nih lihat. Nah, modusnya adalah di posisi 55 sampai 59 dengan frekuensi 15. Udah. Jadi kalau udah tahu kelas modusnya, tinggal masukkan ke dalam rumus. Mo sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali C. TB-nya berapa? Ingat, TB itu, lihat nih. TB, kan TB yang pinggir sini ya. Nih, 55 kurang 0,5. Hasilnya 54,5. TB-nya berarti 54,5. Nah, ditambah D1. D1 ini nih, D1 itu adalah frekuensi si modus. Nih ya, saya kasih warna yang berbeda. Frekuensi modus dikurang sebelumnya. Nih, dikurang si 11 ini. Jadi, D1 itu adalah 15 dikurang 11. Artinya D1-nya adalah 4. Nah, di sini 4 per, kurung dulu ya. Nah, D2 nih. D2 itu didapatnya dari apa? D2 itu kamu bisa dapatkan dari si frekuensi modus dikurang setelahnya. Jadi D2 itu adalah 15 dikurang 7. Artinya 8. Nah, berarti bawahnya kan D1 tambah D2. D1-nya tadi 4 tambah 8. 4 tambah 8. Lalu lanjut ke C, panjang kelas. Ingat, cara mencari C itu adalah tinggal kalian kurangi nih. 45 dikurang 40. Hasilnya 5. Nah, ini dikali dengan
5. Oke. Sampai sini nggak ada masalah ya. Nah, ini berarti kita tinggal hitung. 54,5 ditambah 4 per 4 tambah 8 itu 12 kali 5. Nah, 54,5 ditambah berapa? Ini coret nih biar lebih enak. 1, ini 3. Gitu kan? 12 bagi 4, 3. Nah, artinya tinggal 5 per 3. Nah, 5 per 3 itu kalau kita hitung tuh, ini 54,5 ditambah 5 per 3 itu kalau dihitung tuh 1,67. Nah, ini dihitung aja deh, sama dengan ini 7, 5 tambah 6, 1. Lalu ini koma ya. Koma. 1 ini 6. Berarti 5. 56,17. Selesai. Ini adalah modusnya. Selanjutnya, kita menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Ini sama banget kayak yang tadi tuh di rumus modus. Nah, tapi bentuknya histogram. Nah, ingatnya bedanya di histogram sama tabel frekuensi itu cuma TB-nya aja. Kalau di tabel frekuensi TB-nya harus dikurangi 0,5, sedangkan dalam bentuk histogram itu tidak perlu dikurangi 0,5 lagi. Begitu. Rumusnya juga sama. Nah, sekarang lihat. Kalian harus fokus ke frekuensi yang terbesar kan? Nah, kita lihat di sini dulu. 29,5 sampai 34,5 berapa frekuensinya? 3. Ini ya 3 ya. 34,5 sampai 39,5 frekuensinya 5. 39,5 sampai 44,5 frekuensinya 8. 44,5 sampai 49,5 frekuensinya 12. 49,5 sampai 54,5 frekuensinya 6. 54,5 sampai 59,5 frekuensinya 4. 59,5 sampai 64,5 frekuensinya 2. Nah, ini berarti kelihatan kan si modusnya ini adalah ini nih. Di rentang 44,5 sampai 49,5. Ya udah, tinggal kita masukkan saja rumus modus. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali C. Nah, oke. Sama dengan, ingat TB itu kalau di histogram tidak perlu dikurang, artinya TB-nya adalah 44,5 ditambah D1. Ingat D1 adalah frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya. Artinya frekuensi modusnya itu adalah 12 dikurang sebelumnya itu 8. Sama dengan 4. Nah, selanjut aja nyari D2. D2 adalah frekuensi modus dikurang setelahnya nih. Berarti artinya 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, lanjut ke C deh. C itu adalah nih, C. C itu adalah si rentangnya itu aja 49,5 dikurang 44,5. Hasilnya adalah 5. Tinggal kita substitut aja. Tinggal kita substitusi aja dia. Nih, D1-nya tadi berapa? D1 kamu dapat 4 per D1-nya 4 plus D2-nya, nih D2 ya, 6. Kali C-nya 5. Nah, sampai sini nggak ada masalah ya. Nah, ini sama dengan 44,5 ditambah 4 per 10. Seperti ini nggak enak nih lihatnya. 4 per 10 dikali 5. Dicoret, bisa sederhanain ya. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Nah, ini bisa coret lagi. Habis.
Artinya tinggal 44,5 ditambah 2. Berapa hasilnya? 46,5. Selesai. Ini adalah modusnya. Yang mana jawabannya nih? Kalian bisa lihat. Oke, gampang ya, nggak ada masalah.